Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap kisah tentang iblis menjerit ketakutan ketika dikejar malaikat pencabut nyawa. Seperti ini kisah mengerikan tersebut. Sahabat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk dengan berbagai kelebihannya. Dengan banyak makhluk hidup tersebut, tentunya kita ketahui bahwa manusia merupakan yang paling istimewa. Berbanding terbalik dengan manusia, jin atau sebangsanya diciptakan dan ditakdirkan untuk mengganggu kehidupan manusia. Iblis atau jin merupakan salah satu makhluk yang kekal. Makhluk tersebut tidak akan mati hingga hari akhir. Semua makhluk yang ada di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya mati. Tak terkecuali juga iblis. Hal itu sudah digariskan dan tertera dalam hadis bahwa semua makhluk akan mengalami kematian. Aku berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Zat yang tidak akan mati, sedang jin dan akan mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbeda dengan manusia, iblis ditangguhkan hidupnya semenjak Nabi Adam diturunkan ke bumi dan iblis menolak hormat. Iblis pun berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu sampai batas waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-Hijj ayat 36 hingga 38. Meskipun mendapatkan penangguhan, iblis tetap makhluk Allah yang akan mengalami kematian. Meskipun berbeda dengan cara manusia, proses mencabut nyawa iblis oleh malaikat maut pasti terjadi. Pada saat hari kiamat kelak, malaikat maut akan mencabut nyawa iblis yang tentu tidak sama dengan halnya manusia. Aku menjadikanmu padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga yang terakhir, dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Kini aku pakaikan padamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan berkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya kepedihan maut yang dirasakan oleh orang terdahulu hingga terakhir. Dari golongan jin dan manusia berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang semuanya penuh murka dan kecemasan, dan kabarkan kepada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka. Malaikat maut pun bersiap mencabut nyawa iblis dengan wajah ngeri dan penuh amarah seraya membentak iblis. "Berhentilah kamu iblis laknatullah. Rasakan kepedihan sebagaimana dirasakan orang-orang yang engkau sesatkan dalam beberapa abad selama engkau hidup. Inilah hari yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Maka kemanakah kamu hendak berlari?" Iblis pun sebisa mungkin untuk berlari dan bersembunyi. Namun semua itu selalu bisa ditemukan oleh malaikat maut. Tidak ada tempat untuk iblis bersembunyi. Akhirnya iblis pun berdiri di depan makam Nabi Adam alaihi salam. Iblis berkata di makam Nabi Adam tersebut, "Karena kamulah aku celaka, seandainya saja kamu tidak diciptakan." Kemudian iblis bertanya, "Minuman apakah yang akan engkau berikan kepadaku, dan siksa apakah yang akan diberikan kepadaku?" Malaikat maut menjawab, "Kamu akan diberi minum dari neraka lada. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, namun berlipat ganda." Mendengar jawaban itu, iblis jatuh terguling dan menjerit sekuat tenaga. Iblis tetap berusaha untuk kabur. Akhirnya ia sampai tempat pertama kali diturunkan, bertemu dengan malaikat Sabaniyah dengan rantai di tangan. Seluruh bumi menyaksikan sakaratul maut iblis, hingga Nabi Adam pun berdoa selepas itu. Doa Nabi Adam yakni, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami. Tak hanya mengalami sakaratul maut yang menyeramkan,
Iblis juga dipastikan disiksa di neraka selamanya. Iblis adalah makhluk yang taat beribadah, tapi dijamin masuk neraka. Kok bisa? Inilah penyebabnya. Iblis seringkali disebutkan dalam Al-Quran, dan mayoritas kita pun sudah tidak asing lagi mendengarnya. Keberadaan iblis sebagai makhluk Allah SWT tidak lagi diragukan. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun ahli terkadang hanya jadi sekedar perkataan dengan membayangkan fisik dan wajahnya yang seram. Tak banyak yang mengetahui mengenai iblis dan mengapa sampai sejahat itu hingga divonis Allah kekal di neraka. Iblis sebelumnya bernama Azazil, dan dia adalah makhluk yang ahli ibadah serta sangat taat kepada Allah. Menurut Al-Ghazali, setiap 1000 tahun, iblis dinaikkan ke surga yang lebih tinggi dan mempunyai nama-nama di setiap langitnya. Di langit pertama ia dijuluki Al-Abid, selanjutnya Az-Zahid, kemudian bergelar Al-Arif, selanjutnya Al-Wali, At-Taqi, Al-Qasin, dan terakhir ia diberi gelar Azazil. Menurut Syekh Tabtazani bin Basyuni di dalam kitab Shalawatul Kabul Akbar, Allah memberikan mandat yang begitu mulia kepada Azazil, yaitu menjadi penjaga pintu selama 40.000 tahun, hidup berdampingan dengan malaikat selama 80.000 tahun, menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun, dan menjadi pemimpin malaikat selama 30.000 tahun. Tak hanya itu, iblis juga mengelilingi dan menjaga Arasy selama 14.000 tahun. Luar biasa bukan? Dan semua kemuliaan itu hilang seketika ketika Allah menciptakan Nabi Adam seperti yang ada di ayat ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka bersujud, kecuali iblis. Ia atau iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kesombongan inilah yang pada akhirnya membuat Allah SWT melaknatnya dan menjamin masuk neraka bersama manusia pengikutnya. Kesombongan itu berasal dari perkataan saya dan aku memiliki atau mempunyai. Maksudnya adalah kesombongan berasal dari hal tersebut yang intinya adalah merasa dirinya lebih hebat dan sifat keangkuhannya sangat melekat. Iblis masuk ke neraka bukan karena hal lain. Karena dari banyak riwayat para ulama mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat taat dan takut kepada Allah SWT. Hanya karena kesombongannya yang tidak mau bersujud dan tunduk kepada Adam, iblis langsung dilaknat oleh Allah SWT serta dijaminkan sebagai penghuni neraka yang kekal abadi. Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Dari ayat tersebut, seharusnya kita selaku manusia menyadari dan harus berlepas diri dari segala godaan serta pengaruh iblis yang akan terus menyesatkan kita hingga akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhi dari fitnah iblis ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.